Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Aldi Nevilon Yusuf dengan NPM 440210035 ingin mempresentasikan tentang hasil kerja saya yaitu sebagai prasyarat UAS mata kuliah manajemen strategi dengan judul yaitu yang pertama keunggulan kompetitif berkelanjutan dan strategi Blue Ocean Zoology. Yang kedua, topik pembahasan keunggulan kompetitif berkelanjutan adalah kemampuan suatu perusahaan untuk mempertahankan keunggulannya atas pesaing dalam jangka panjang. Hal ini dicapai dengan menciptakan dan mempertahankan nilai yang unik bagi pelanggan yang sulit ditiru oleh pesaing. Strategi Blue Ocean adalah kerangka kerja yang membantu perusahaan menciptakan keunggulan kompetitif berkelanjutan dengan menciptakan pasar baru yang belum terlayani sebelumnya. Strategi ini didasarkan pada gagasan bahwa perusahaan yang harus fokus pada menciptakan nilai bagi pelanggan, alih-alih bersaing langsung dengan pesaing. Kelebihan sustainable competitive advantage yang pertama profitabilitas yang lebih tinggi, yang kedua keamanan jangka panjang, yang ketiga loyalitas pelanggan, yang keempat menarik dan mempertahankan talenta. Keunggulan kompetitif berkelanjutan memberikan landasan yang kokoh bagi kesuksesan jangka panjang perusahaan. Ini memungkinkannya untuk mencapai profitabilitas yang lebih tinggi, menarik dan mempertahankan talenta terbaik serta beradaptasi dengan perubahan pasar. Kelemahan sustainable competitive advantage pemeliharaan, kurangnya fleksibilitas dalam beberapa kasus yaitu komplainsensi, sulit dicapai dan dipertahankan, keterbatasan rentang waktu. Meskipun keunggulan kompetitif berkelanjutan sangat diinginkan, penting untuk menyadari potensinya bahwa membawa tantangan. Perusahaan harus terus waspada, berinovasi, dan beradaptasi untuk memastikan keunggulan mereka tetap relevan dalam jangka panjang. Studi case sustainable competitive advantage keunggulan efisiensi produk Trea produksi IKEA. IKEA perusahaan furnitur multinasional asal Swedia dikenal dengan produk furnitur berkualitas tinggi dengan harga yang terjangkau. Salah satu faktor kunci yang memungkinkan IKEA mencapai keunggulan kompetitif berkelanjutan adalah fokus mereka pada efisiensi produksi. Strategi efisiensi produksi IKEA yaitu desain modular. IKEA mendesain furnitur yang modular dan rakit. Hal ini memungkinkan penggunaan packing datar yang mengurangi biaya transportasi dan penyimpanan. Yang kedua, standarisasi produk. IKEA membatasi variasi produk mereka dan fokus pada produksi masalah produk standar. Hal ini memungkinkan efisiensi dalam proses produksi dan pengendalian biaya. Yang ketiga, pemasok strategis. IKEA membangun hubungan jangka panjang dengan para pemasok terpercaya. Ini menjamin pasokan bahan baku yang konsisten dan berkualitas tinggi dengan harga yang kompetitif. Lalu ada lean manufacturing. IKEA menerapkan prinsip lean manufacturing untuk menghilangkan pemborosan dan meningkatkan efisiensi produksi. Ini termasuk pengoptimalan tata letak pabrik, pengurangan waktu penyimpanan mesin, dan pelatihan karyawan untuk meningkatkan produktivitas. Dan yang terakhir, vertical integrasi selektif atau IKEA melakukan integrasi vertikal untuk beberapa komponen kunci produk mereka. Ini memberikan kontrol lebih besar atas kualitas dan biaya produksi. Dampak keunggulan kompetitif yaitu harga terjangkau, profitabilitas, keunggulan pasar. Kesimpulan dari Sustainable Competitive Advantage, kesimpulannya kompetitif keunggulan kompetitif berkelanjutan atau sustainable competitive advantage adalah faktor penentu penting bagi kesuksesan jangka panjang perusahaan. Ini memberikan perusahaan berbagai keuntungan seperti profitabilitas yang lebih tinggi, loyalitas pelanggan, dan daya tarik talenta. Namun perlu dipahami bahwa meraih dan mempertahankan keunggulan ini membutuhkan usaha yang berkelanjutan. Perusahaan harus siap menghadapi tantangan seperti biaya pemeliharaan, potensi kurang fleksibel, dan kemungkinan keunggulan menjadi usang seiring berjalannya waktu. Pada intinya, keunggulan kompetitif berkelanjutan adalah pedang bermata dua. Ini menawarkan banyak keuntungan, tetapi membutuhkan kewaspadaan, inovasi, dan adaptasi terus-menerus untuk memastikan keunggulan tersebut tetap relevan di masa depan. Strategi Blue Ocean menciptakan pasar baru ini adalah keuntungan utama dengan menghindari persaingan ketat di pasar yang sudah ada, meningkatkan profitabilitas karena tidak berhadapan dengan persaingan langsung, meningkatkan kepuasan pelanggan. Strategi Blue Ocean fokus mendorong inovasi, mencari dan menciptakan pasar baru.
Strategi Blue Ocean menawarkan jalan pintas untuk mencapai kesuksesan dengan menghindari persaingan sengit. Ini berpotensi menghasilkan pertumbuhan pesat, profitabilitas tinggi, dan citra mereka yang kuat, citra merek yang kuat. Kelemahan strategi Blue Ocean, kesulitan eksekusi, ketidak siapan sumber daya yang signifikan, kurangnya dukungan ekosistem, tantangan membangun merek. Singkatnya, strategi Blue Ocean berisiko dan membutuhkan usaha ekstra. Meskipun menjanjikan, perusahaan harus mempertimbangkan dengan cermat tantangan seperti eksekusi yang rumit, ketidakpastian pasar, dan kebutuhan sumber daya yang besar. Strategi Blue Ocean bukan sirkus biasa. Studi case, industri tradisional saat itu sedang mengalami penurunan popularitas. Pertunjukan dianggap kuno dan kurang relevan dengan pertontonan modern. Cirque du Soleil melihat peluang untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Elemen Blue Ocean strategi Cirque du Soleil eliminasi, reduksi, kreasi, peningkatan dampak keberhasilan, pasar baru, harga premium, pertumbuhan cepat. Ya, kesimpulan strategi Blue Ocean menawarkan pendekatan yang menarik untuk mencapai keunggulan kompetitif berkelanjutan. Ini mendorong perusahaan untuk berinovasi dan menciptakan nilai unik bagi pelanggan dengan cara menghindari persaingan yang ketat. Strategi Blue Ocean adalah strategi berisiko tinggi namun berpotensi menghasilkan keuntungan tinggi. Perusahaan yang mempertimbangkan pendekatan ini harus memiliki kemampuan berinovasi, toleransi terhadap ketidakpastian, dan sumber daya yang mencukupi untuk menghadapi tantangan yang ada. Jika berhasil diterapkan, strategi Blue Ocean dapat menjadi jalan pintas untuk menuju kesuksesan yang jangka panjang. Kesimpulan dari sustainable dan advantage dan blue ocean strategi. Kesimpulannya, sustainable competitive advantage adalah landasan kokoh untuk bersaing secara efektif dalam jangka panjang. Ini membantu perusahaan beradaptasi dan mempertahankan keunggulan di pasar yang ada. Strategi blue ocean adalah pendekatan inovatif untuk mencapai pertumbuhan pesat dengan menciptakan pasar baru. Namun membutuhkan perencanaan yang matang dan toleransi terhadap risiko tersebut. Pilihan strategi yang tepat tergantung pada situasi perusahaan. Perusahaan yang sudah memiliki keunggulan kompetitif yang kuat mungkin ingin fokus pada mempertahankannya. Sedangkan perusahaan yang kesulitan bersaing di pasar yang ada mungkin ingin mengeksplorasi peluang di pasar baru menggunakan strategi Blue Ocean. Dalam situasi ideal, perusahaan dapat menerapkan keduanya secara bersamaan. Mereka dapat mempertahankan keunggulan kompetitif yang ada di pasar saat ini sambil terus berinovasi dan mencari peluang untuk menciptakan Blue Ocean baru di masa depan. Ini akan memberikan perusahaan landasan yang kuat dan fleksibel untuk mencapai kesuksesan jangka panjang. Sekian yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.